Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Jadi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, hari ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sukma Pesilika dari kelas 10I. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul ahli teori sosiologi. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil ahli sosiologi yang bernama Michael Foucault yang menjelaskan tentang teori kritis mengenai kekuasaan dalam politik. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan teorinya, saya akan membacakan biodata dan riwayat hidup dari seorang Michael Foucault. Paul Foucault atau yang biasa kita sebut Michael Foucault merupakan intelektual serba bisa. Foucault demikian, ia akrab disapa adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan, kritikus, sosiolog, dan psikolog. Cukup banyak karya-karya di bidang humaniora yang sangat berpengaruh pada abad 20. Kenyataan ini aneh mengingat Foucault dibesarkan dengan pendidikan utama di bidang filsafat. Namun, apabila kita amati lebih jauh, hal ini semakin menunjukkan kecemerlangannya di berbagai ragam diskursus keilmuan. Foucault juga kerap dikaitkan dengan strukturalisme dan post-strukturalisme, meskipun ia sendiri menolak untuk masuk dalam kategori keduanya. Foucault merupakan anak kedua pasangan Paul dan Anne yang lahir di Prancis, tepatnya di kota Poitiers pada 15 Oktober 1926. Keluarga Foucault memiliki sejarah keluarga yang berasal dari kalangan ahli bedah. Paul, ayahnya adalah guru besar dalam bidang anatomi di sebuah perguruan tinggi Prancis. Sementara ibunya, Anne, juga berasal dari keluarga yang berprofesi ahli bedah. Latar belakang keluarga ahli bedah inilah yang kemudian menyebabkan pertengkaran hebat antara Foucault dan ayahnya yang bersikukuh mendorong anaknya untuk mengikuti jejak keluarga, menjadi seorang ahli bedah. Foucault sebagai pribadi yang dianggap bermasalah kejiwaannya, kemudian nekat dan menanggalkan nama depan Paul pada nama lengkapnya. Peristiwa ini pula yang membuatnya untuk memilih jurusan sastra dan sejarah ketika mendaftar di École Normale Supérieure pada tahun 1943. Sebagai seorang yang diakui kecemerlangan otaknya sejak kecil, Foucault berhasil membuktikan kehebatannya di hadapan dosen dan kawan-kawannya di universitas. Hanya saja, selama berkuliah di sana, Foucault mengalami masalah pergaulan. Kondisi pergaulan yang eksklusif layaknya kaum bangsawan membuat Foucault merasa frustasi, tertekan, dan depresi. Sampai pada puncaknya, teman-temannya menemukan Foucault terbaring bersimbah darah di sudut kampus akibat percobaan bunuh diri. Masa suram keluarga Foucault semakin bertambah setelah pengakuan Foucault bahwa dirinya seorang homoseksual, sesuatu yang dianggap kelainan menjijikan di masa itu. Gusar akan penyimpangan yang diderita anaknya, Paul membawa Foucault menjalani terapi mental untuk memulihkan kejiwaannya. Ketika menjalani perawatan itulah yang membuat Foucault tertarik untuk menggeluti psikologi ketika kembali ke École Normale Supérieure. Semasa menggeluti psikologi, Foucault kerap keluar masuk rumah sakit jiwa untuk mengamati bagaimana dokter melakukan terapi dan mengobati pasien-pasiennya. Sempat masuk menjadi anggota Partai Komunis Prancis atas ajakan Louis Althusser pada tahun 1950-1953. Pada tahun 1955, ia kemudian bekerja di jurusan studi Romawi di Universitas Uppsala, Swedia. Di sini, Foucault lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan yang memiliki banyak koleksi buku, khususnya tentang kejiwaan. Dari sanalah kemudian lahir karya-karya monumental seperti Madness and Civilization, A Story of Insanity and the Age of Reason, dan The Birth of the Clinic and Archaeology of Medical Perfection. Karir intelektual Foucault semakin bersinar. Karya-karya yang dihasilkannya banyak mengundang antusiasme pembaca. Dalam karyanya, Foucault banyak melahirkan pemikiran yang kritis dan kontroversial. Studi kritisnya terhadap institusi sosial seperti klinik, rumah sakit, penjara berpengaruh cukup luas. Pengagum Nietzsche ini juga melakukan kritik terhadap pandangan tentang seksualitas.
Tulisannya mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan mendapat apresiasi yang sangat besar di kalangan lingkaran akademisi. Selain aktif menulis, Foucault juga aktif dalam aksi-aksi politik. Ia juga kerap diundang ke berbagai negara seperti negara Polandia, Jerman, Tunisia, dan Amerika Serikat. Foucault terkenal sebagai pemabuk, homoseksual, dan pecandu obat terlarang. Kematiannya disebabkan oleh penyakit AIDS. Jadi segitu dulu pengenalan latar belakang dari seorang Michael Foucault. Kita akan lanjut membahas teori dari Michael Foucault. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas teori kritis mengenai kekuasaan menurut pemikiran Michael Foucault. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan sebagai bagian dari konsep itu, bekerja di dalam struktur-struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan tersebar di mana-mana dan pada berbagai bidang, seperti bidang politik, kebudayaan, hukum, sosial, agama, hingga ranah kesehatan. Kekuasaan pengetahuan bekerja melalui praktik-praktik di diskursus yang tersebar pada kehidupan masyarakat. Misalnya, diskursus mengenai kesolahan, diskursus mengenai kesehatan, atau diskursus mengenai ketertiban. Dengan mempelajari praktik diskursus melalui bahasa dan pengetahuan, akan diketahui bagaimana kekuasaan atau kekuasaan suatu rezim bekerja terhadap orang-orang di dalamnya. Bagi Foucault, kekuasaan bukanlah ontologi, melainkan sebagai strategi. Kekuasaan bekerja dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Kekuasaan tidak terpusat pada satu orang atau sekelompok orang, tetapi bentuknya menyebar dan ada di mana-mana. Kekuasaan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui wacana. Jadi wacana, teman-teman, adalah sebuah elemen taktis yang beroperasi dalam relasi kekuasaan, dan antara wacana dengan kekuasaan memiliki hubungan yang timbal balik. Bisa dikatakan juga wacana adalah alat bagi kepentingan kekuasaan, hegemoni, dominasi budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan di sini ada 5 proposisi menurut Foucault yang dimaksud dengan kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah. Tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dan dari relasi yang terus bergerak. Yang kedua, relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hierarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. Yang ketiga, kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandalkan bahwa tidak ada lagi distingsi karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Yang keempat, relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Dan yang kelima atau yang terakhir, di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan atau resistensi. Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu. Setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar dari. Jadi di sini juga, teman-teman, menurut Foucault, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Foucault kemudian berkesimpulan bahwa kebenaran tidak terletak di luar, tetapi dalam kuasa. Kebenaran tidak lain dan tidak bukan adalah hasil relasi kekuasaan. Kebenaran merupakan hasil produksi kekuasaan yang subjektif karena melibatkan pengetahuan sehingga bersifat disipliner. Jadi kesimpulannya, teman-teman, pemikiran Foucault tentang interkoneksi kekuasaan dengan pengetahuan dapat dipakai oleh individu maupun kelompok tertentu dalam masyarakat dalam membedah berbagai permasalahan sosial yang terjadi dan menemukan bentuk-bentuk persebaran kekuasaan dan pengetahuan yang melatari semua fenomena yang terjadi. Gagasan brilian Foucault juga dapat membantu sistem pemerintahan, baik di tingkat institusi sosial maupun lembaga negara dalam membentuk berbagai kebijakan publik yang bermuara pada kesejahteraan bersama.
Dalam realitas kehidupan, kenyataan yang senantiasa ditemui adalah adanya berbagai praktik penundukan individu yang menjadikan individu dengan mudah patuh dan percaya terhadap berbagai hal yang ditawarkan. Melalui propaganda pengetahuan yang tersebar dalam balutan wacana, mengarahkan orang untuk enggan berkata tidak setuju. Ketika setiap pengetahuan yang ditawarkan sebagai suatu kebenaran, maka dengan demikian orang akan berada dalam suatu pelaksanaan kekuasaan. Ketika orang telah memasuki dalam arena kekuasaan ini, maka dengan gampang untuk diarahkan seturut apa yang dikatakan dan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Dengan melihat subjek yang patuh sebagai hasil kerja dari kekuasaan yang ditopang oleh pengetahuan, gagasan Foucault dapat dipakai sebagai dasar untuk menganalisa berbagai situasi sosial yang di dalamnya terdapat dimensi penundukan pengafirmasian pengetahuan yang menjadi sebuah kelaziman dan dianggap normal. Gagasan Foucault juga sangat berarti jika dipakai untuk menganalisa dan mengkritisi berbagai iklan layanan publik yang diangkat sebagai konsumsi masyarakat dalam arena wacana. Jadi teman-teman, gagasan Foucault paling cocok untuk membongkar berbagai sistem ideologis yang tertanam dalam masyarakat melalui persebaran wacana pengetahuan yang dimainkan oleh media-media massa di era modern ini. Sebagaimana hal-hal yang bermuatan politis, demikianlah peran media massa dewasa ini sebagai penyalur berbagai wacana yang mengandung pengetahuan ilmiah akan tetapi secara subtil memuat berbagai kepentingan penguasa di dalamnya. Perkembangan berbagai media komunikasi yang semakin canggih sebagai sarana persebaran wacana pengetahuan semakin mempermudah penanaman wacana dominan dalam setiap masyarakat dan mengarah orang pada berbagai tujuan tertentu dari kekuasaan. Dalam ranah kepemerintahan, konsep Foucault ini dapat membantu para pemimpin untuk menetapkan strategi-strategi dan metode untuk mencapai kesuksesan setiap program yang ada, terutama melalui kenyataan bahwa konsumsi pengetahuan merupakan media yang sangat efektif untuk menyebarkan kekuasaan. Melalui tindakan mengoptimalisasi media pengetahuan secara efektif dan efisien, dapat membantu pemerintah dalam mengaktualisasikan kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Jadi, Pak Guru dan teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap mengenai biodata Foucault dan teori-teori kritis mengenai kekuasaan dari Michel Foucault. Jadi teman-teman mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih karena telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!